Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, mari kita boleh mempersiapkan hati kita untuk kita boleh memasuki ibadah hari ini. Pujian hidup ini adalah kesempatan boleh mengingatkan kita semua bahwa waktu-waktu yang Tuhan beri, biarlah kita boleh menggunakannya untuk melayani Dia. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Tak sia-siakan waktu Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya hati untuk berdaya, hidup ini sudah jadi berkat. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Melayani lebih Melayani hidup ini melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan Tuhan lebih dulu bila saatnya kepadanya melayani. hidup ini sudah jadi berkat. Tuhan, ini hidupku, ku serahkan padamu.
Bapak Ibu, tanpa terasa waktu bergulir begitu cepat. Hari ini sudah 6 bulan kita tidak beribadah di dalam gedung gereja. Tetapi saya tetap mengajak Bapak Ibu untuk tetap kita mengucap syukur kepada Dia. Karena Tuhan begitu mengasihi Bapak Ibu dan saya. Dan sampai hari ini Tuhan masih memelihara hidup kita. Biarlah waktu yang masih Tuhan beri, kita boleh semakin dekat kepadanya. Kita boleh merasakan hadiratnya. Kita mau menyembah Dia. Segenap hidupku, ku mau mengasihi-Mu ya Tuhan. Segenap hidupku, ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, tak hanya berkat-Mu, Kau yang Maha Tahu. Dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Di hadirat-Mu ku sujud menyembah, ku cari wajah-Mu, tak hanya berkat-Mu, Kau yang Maha Tahu. Dalamnya hatiku, tiada yang lain seperti diri-Mu. Segenap hidupku, ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Segenap hidupku, ku mengasihi-Mu, Yesusku, ku cinta padamu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Bawaku mendekat padamu, tinggal di dalam hadirat-Mu. Saudara, kita mulai kebaktian ini dengan pengakuan iman kita bahwa pertolongan dalam hidup kita itu semata-mata hanya datang daripada Allah. Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, dan Allah yang tidak pernah meninggalkan dalam segala pemeliharaannya. Oleh karena itu kebaktian ini kita lakukan dan berlangsung hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai Tuhan besertamu. Amin, 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 amin.
firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk beribadah kepada Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Berpegang pada perintah dan ketetapan Tuhan yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaan. Mari kita boleh meresponi firman Tuhan ini untuk menghargai waktu yang masih Tuhan beri, untuk kita boleh bekerja buat Tuhan dengan sukacita, dengan memberi yang terbaik. Tuhan, pujian ini mengingatkan kepada kita bahwa selama ini Engkau sudah memberi yang terbaik buat kita. Tetapi dari kitalah yang sering melakukan apa yang menurut kehendak kita sendiri. Biarlah hari ini kita semua mau datang kepada Tuhan
untuk mengakui segala dosa dan segala kesalahan kita. Dan kami percaya Tuhan, Engkau mendengar doa kami. Engkau yang tahu seluruh isi hati kami. Kami mau Tuhan untuk kembali kepadamu, untuk mengakui segala apa yang kami sudah lakukan. Dan biarlah Tuhan sendiri yang mau mengampuni segala apa yang telah kami lakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Pada waktu kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengaku segala dosa kita. Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mau mengampuni segala dosa kita dan mau menyucikan kita dari segala kejahatan yang telah kita perbuat. Pada saat kita sudah diampuni oleh Tuhan, hati kita akan merasakan sukacita di dalam Tuhan. Dan keluarlah ungkapan-ungkapan syukur kita kepadanya. Bersukacitalah di dalam Tuhan. Bersukacitalah di dalam Tuhan, ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Jangan risaukan soal apapun jua, nyatakan permohonanmu dalam doa. Kemanapun kau melangkah, haleluya, nyanyikan hidup yang indah, haleluya. Terangi dunia dengan cinta kasih murni, bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah di dalam Tuhan, ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Jangan risaukan soal apapun jua, nyatakan permohonanmu dalam doa. Kemanapun kau melangkah, haleluya, nyanyikan hidup yang indah, haleluya. Terangi dunia dengan cinta kasih murni, bersukacitalah, bersukacitalah, bersukacitalah senantiasa. Bapak Ibu, kalau kita sudah merasakan sukacita, biarlah kita tetap menyediakan waktu. Kita membuka hati kita. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi rema di dalam hidup kita semua. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan
bagaimana mengiring Engkau Tuhan. Biarlah ketika kami mengikut Engkau ya Tuhan, itu yang menjadi kesukaan hatimu. Ajar kami Tuhan melepaskan semua hak-hak, bahkan apa yang menjadi kerinduan kami yang sementara yang ada di dalam dunia ini ya Tuhan, untuk lebih mengenal kehendak-Mu di dalam hidupku. Tuhan, situasi dan kondisi saat ini belum berubah banyak. Bahkan beberapa kota sudah mulai PSBB kembali ya Tuhan. Yang bertanda bahwa sebetulnya kami tidak mampu, kami tidak bisa mendisiplin diri kami ya Tuhan, di dalam menjaga supaya virus COVID-19 ini tidak semakin tersebar. Tuhan, teduhkan hati kami untuk kembali bergumul dengan firman Tuhan. Kami mau bekerja ya Tuhan, bekerja untuk Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Berfirmanlah ya Tuhan. Kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Saudara, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Yunus pasal yang keempat ayat 1 hingga yang ke-11. Kitab Yunus, saudara, pasal yang keempat ayat 1 hingga yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia dan berdoalah ia pada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis, sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya. Jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup." Tetapi firman Tuhan, "Layakkah engkau marah?" Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungannya, menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah sebatang pohon jarak melampaui kepala Yunus untuk menaunginya, agar ia terhibur daripada kesesakan hatinya. Yunus sangat bersuka cita karena pohon jarak itu. Tetapi keesokan harinya, ketika fajar menyingsing atas penentuan Allah, datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Segera sesudah matahari terbit, maka atas penentuan Allah bertiuplah angin timur yang panas terik, sehingga sinar matahari menyakitkan kepala Yunus. Lalu rebahlah ia, lesu dan berharap supaya mati. Katanya, "Baiklah aku mati daripada hidup." Tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, "Layakkah engkau marah karena pohon jarak itu?" Jawabnya, "Selayaknya lah aku marah sampai mati." Lalu Allah berfirman, "Engkau sayang kepada pohon jarak itu, yang untuknya sedikit pun engkau tidak berjerih payah dan tidak engkau tumbuhkan, yang tumbuh dalam satu malam dan binasa dalam satu malam pula. Bagaimana tidak,
Aku akan sayang kepada Nineve, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih daripada 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Berbagailah kita yang membaca kebenaran firman Tuhan ini, kita ngerti, ayo kita lakukan dalam hidup kita. Itulah yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara, tema yang akan kita bicarakan bersama adalah bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Ya. Bekerja untuk Tuhan dengan sukacita. Nats yang akan kita renungkan adalah dari Yunus pasal 4 ayat 1 dan yang keempat. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus. Lalu marahlah ia. Tetapi firman Tuhan berkata, layakkah engkau marah? Layakkah engkau marah? Saudara, terkadang manusia itu mampu melampaui batas-batas wewenang yang ada di dalam dirinya. Yang kadang-kadang tidak disadari bahwa ada batas-batas wewenang yang seharusnya dibatasi. Tahu diri, tetapi kadang-kadang tidak merasa bahwa ada batas-batas itu. Dan itulah yang dilakukan oleh Yunus. Saudara, siapa Yunus itu? Ya. Dicatat di dalam Alkitab, saudara, Yunus atau Yonah di dalam Ibraninya yang berarti merpati, anak dari Amitai yang artinya kebenaran Allah. Dia dipanggil Allah untuk melayani di dalam zaman pemerintahan Raja Yerobeam. Dan di sanalah Yunus diutus. Untuk apa, sudah? Untuk pergi ke Nineve. Karena di Nineve itulah satu kota yang sudah dengan penduduk yang sangat-sangat padat. Tetapi penduduk itu, penduduk yang tidak mengenal Allah, penduduk yang moralnya bejat, yang berkanjang di dalam dosa. Dan di sanalah Allah mengutus Yunus untuk memberikan firman-Nya agar Nineve bertobat. Maka saudara, datanglah firman Tuhan kepada Yunus. Tetapi ketika Yunus mendapat firman Tuhan untuk pergi ke Nineve, apa yang terjadi, saudara? Yunus tidak pergi. Yunus melarikan diri, pergi ke Tarsis. Dan akhirnya sudah di dalam perjalanan ke Tarsis itulah Tuhan membuat ombak laut itu bergelora luar biasa. Dan seluruh penumpang perahu itu akan tenggelam. Mereka ketakutan semua. Dan di sana Yunus sadar bahwa sebetulnya penyebabnya dia. Dan akhirnya Yunus memutuskan, lebih baik aku dilempar ke dalam laut daripada mengorbankan seluruh penumpang dalam kapal. Dan akhirnya Yunus dilemparkan. Ya, dan singkat cerita dikatakan 3 hari ya, Yunus ada di dalam perut ikan. Saudara, disitulah ketika Yunus ada di dalam perut ikan, Allah masih pelihara Yunus. Asal Allah masih memberikan kesempatan kepada Yunus. Bahwa kita lihat dengan jelas sekali apa yang ditetapkan Allah, saudara, tidak bisa diganggu gugat oleh manusia. Apa yang sudah menjadi ketetapan Allah tidak bisa dirubah oleh manusia. Dan akhirnya Yunus harus tetap pergi menyampaikan firman Allah kepada kota Nineve. Dan akhirnya Yunus melalui pengalaman itu
malapetaka yang mengerikan itu, mujizat yang luar biasa bisa keluar kembali dari perut ikan itu. Yunus pergi ke kota Niniwe dan di sana Yunus berkhotbah. Saudara, khotbahnya luar biasa. Yunus ternyata seorang nabi besar yang dipakai Allah di dalam perjanjian lama yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena khotbahnya dapat mempertobatkan seluruh kota Niniwe. Satu kebaktian, kebangunan rohani yang luar biasa yang menggegerkan kota Niniwe. Dari raja sampai rakyat semua dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh Yunus. Dan mereka sungguh-sungguh takut kepada Allah. Mereka bertobat kepada Allah. Tetapi yang luar biasa pula, sudah kenapa Yunus tidak bersukacita? Saudara, inilah tema kita. Inilah problem yang diangkat oleh Alkitab dengan jelas sekali. Saudara, Yunus bisa tidak bersukacita. Padahal pelayanan Yunus itu berhasil luar biasa. Seluruh kota, saudara bayangkan seluruh kota Niniwe itu bertobat. Tetapi kenapa Yunus tidak bersukacita? Bukankah sebuah pertobatan itu seharusnya menjadi buah pelayanan yang mulia? Bukankah itu sasaran dari semua pelayanan yang dilakukan oleh hamba Tuhan, yang dilakukan oleh gereja? Orang yang dengar firman Tuhan bertobat. Orang yang dengar firman Tuhan kembali kepada Allah. Orang yang dengar firman Tuhan sadar dirinya berdosa, dirinya mati, dirinya binasa. Tidak ada jalan lain untuk datang kepada Allah, minta ampun kepada Tuhan. Karenanya Allah saja yang memberikan pengampunan. Ada apa dengan Yunus? Saudara, ada apa dengan Yunus sehingga Yunus tidak bersukacita menikmati buah pelayanan yang luar biasa? Ada pertobatan di sana. Kenapa dengan Yunus? Saudara, pertama kita akan melihat hal itu bisa terjadi, saudara. Kenapa? Pertama, karena Yunus sebetulnya tidak mengenal Allah dengan benar. Walaupun dia dipanggil Allah, walaupun dia disuruh Allah, walaupun dia diutus Allah, ternyata saudara Yunus tidak kenal siapa Allah yang memanggil dia. Siapa Allah yang mengutus dia? Allah yang mengutus dia adalah Allah yang pengasih, Allah yang penyayang, Allah yang panjang sabar, Allah yang berlimpah kasih setianya, Allah yang menyelamatkan orang yang bertobat, yang binasa menerima kasih karunia Allah yang luar biasa. Itulah Allah. Tetapi Yunus tidak mengenal dengan baik. Saudara, di sini kita dapat melihat satu prinsip, saudara, bahwa pelayanan yang baik belum tentu benar di hadapan Allah. Tapi saya percaya pelayanan yang benar di hadapan Allah pasti menghasilkan yang baik. Sekali lagi saudara, saya ingin ulang, pelayanan yang baik belum tentu benar di hadapan Allah.
Tetapi kalau pelayanan kita benar di hadapan Allah, pasti mendatangkan hal yang baik. Bagi Yunus, Allah adalah Allah yang membalas, Allah yang menghukum, Allah yang membinasakan orang-orang berdosa, Allah yang bikin mati. Itu bagi Yunus. Sehingga bagi Yunus, Allah itu Allah yang sudah tidak lagi pengampun dan berbelas kasihan. Oleh karena itu Yunus berkata, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah nyawaku. Lebih baik aku mati ya Tuhan, daripada melihat orang-orang Ninawi itu bertobat. Saudara celaka bukan? Ini hamba Tuhan bukan? Hamba Tuhan yang menyampaikan firman luar biasa. Hamba Tuhan yang sukses di dalam pelayanannya, yang melihat di sana banyak orang yang bertobat, tetapi dia berani berkata, biar aku mati, cabut nyawaku Tuhan, daripada melihat orang-orang Ninawi itu bertobat. Yunus hanya mengetahui siapa Allah, tapi tidak mengenal Allah. Saudara, hati-hati. Hati-hati kita semua yang melayani. Hati-hati kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang Kristen. Kita tahu Allah atau kita mengenal Allah. Yunus tahu Allah itu luar biasa. Yunus tahu Allah itu pengampun dan pengasih panjang sabar. Tapi di sana Yunus tidak kenal Allah. Oleh karena itu saudara, pelayanan kepada Allah itu dapat dilakukan dengan baik. Pelayanan kepada Allah bisa dikerjakan dengan sukses luar biasa. Tetapi pelayanan kepada Allah juga bisa dilakukan dengan tidak mengenal Allah. Bukankah itu yang juga dilakukan oleh Yudas Iskariot? Saudara, pelayanan Yudas Iskariot saya percaya banyak yang berhasil juga. Banyak orang yang bertobat karena khotbahnya, pelayanannya Yudas, saudara. Tapi Yudas tidak pernah kenal siapa Allah, siapa Tuhan Yesus. Yunus hanya mengetahui Allah, tapi tidak kenal Allah. Saudara, oleh karena itu sangat berbahaya sekali di dalam pelayanan. Jika dilakukan pelayanan itu dengan baik, dengan sukses, dengan berhasil, tetapi di sana tidak kenal Allah. Sekali lagi saudara, sangat mengerikan. Sangat menakutkan saudara. Kalau kita bisa melayani dengan sukses, tetapi di dalam kesuksesan itu kita tidak kenal siapa Allah yang kita layani. Oleh karena itu sudah orang yang tidak kenal Allah. Yang kedua, dia tidak memiliki hati Allah. Saudara, orang yang kenal dengan benar adalah orang yang membawa dirinya itu memiliki relasi yang dekat, relasi yang akrab, relasi yang intim. Itulah kenal. Kalau kita kenal Allah, berarti saya ada relasi yang dekat dengan Allah. Saya ada relasi yang sangat akrab dengan Allah.
Saya punya relasi yang sangat intim dengan Tuhan dalam hidup saya. Itu kenal. Yunus hanya tahu siapa Allah, tapi dia tidak mengenal Allah. Karena tidak mengenal Allah, dia tidak memiliki hati Allah. Di dalam Yunus pasal 3 ayat 10 dikatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yaitu orang-orang Niniwe, yaitu bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesalah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Saudara, itulah hati Bapa. Itulah hati Allah. Ketika melihat orang yang berdosa, yang mendengar firman Tuhan, lalu dikatakan mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat. Hanya orang yang berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dimulai dari hati. Saudara, gak mungkin tingkah laku bisa dilakukan tanpa hati yang berubah. Gak mungkin, saudara. Karena hidup kita itu dikuasai oleh hati. Hati yang kotor membawa pikiran kotor, membawa tingkah laku kotor. Hati yang bersih membawa pikiran bersih, tingkah laku yang bersih. Dan kalau dikatakan di kota Niniwe, dicatat, saudara, ini dicatat oleh firman Tuhan bahwa mereka itu berubah dari tingkah lakunya yang jahat, berarti hati mereka dulunya jahat, saudara. Hatinya dikuasai oleh kegelapan. Begitu dengar firman Tuhan, kegelapan itu hilang dari hatinya. Dan hatinya sekarang sudah dikuasai oleh terang firman Allah. Dan terang itulah yang memengaruhi pikirannya. Terang itulah yang memengaruhi seluruh tingkah lakunya. Sehingga orang Niniwe betul-betul bertobat. Sehingga di sana Allah senang dengan pertobatan, saudara. Allah senang dengan perubahan hidup. Maka Allah yang pengasih, pengampun, penyelamat mengasihi mereka. Berbeda dengan Yunus yang tidak senang dengan pertobatan. Yang tidak senang dengan perubahan hidup. Yang pendendam, yang penghukum, yang tidak mengampuni, bahkan membinasakan. Oh, saudara, bayangkan, saudara. Adakah hatimu dan hatiku demikian? Ketika melihat orang yang tidak engkau sukai, ketika melihat orang yang merugikan engkau, ketika melihat orang yang setiap hari menyebalkan hatimu, yang kadang saya sampai heran sekali, saudara. Yang pacaran tuh akrab, luar biasa rukun, luar biasa begitu menikah. Saudara, suami bisa berkata, aku muak, lihat mukanya saja sudah mau muntah, Pak Nathan. Gak terima istrinya mengatakan, saya lihat suami saya itu baunya lebih busuk daripada sampah. Oh, saudara. Kalau ada hati yang demikian, apa yang di dalam hatinya, saudara? Hati Yunus yang tetap membiarkan suami yang dulu dikasihi, istri yang dulu dicintai, tetap tidak ada dalam perubahan hidup. Dan anak-anak juga ikut berantakan. Bekerja untuk Tuhan dengan sukacita.
Saudara, apa maknanya bekerja itu? Saya mencoba menerjemahkan yang artinya bekerja. Saudara, ayo kita pahami bersama melalui khotbah ini, saudara. Bahwa yang namanya bekerja adalah melakukan segala aktivitas kita setiap hari. Baik di rumah, di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, di dalam bermasyarakat. Sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak, sebagai orang tua, sebagai rekan kerja, sebagai atasan bawahan. Dimanapun saja kita ada, kita lakukan aktivitas kita, itu namanya bekerja. Oke, itu dulu ya. Kita samakan persepsi kita dulu. Apa itu bekerja? Seluruh aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur kembali, seluruh yang kita lakukan itu kerja, ya. Kalau itu kita tangkap, sekarang persoalannya, apakah kita itu lakukan dengan sukacita? Yuk kita merenung sejenak ya. Dari bangun tidur, semua aktivitas yang kita lakukan, itu kita lakukan dengan sukacita atau tidak. Sudah, kenapa tidak bisa bersukacita? Kenapa jalani seringkali kita jalani, ya hidup ini kita jalani penuh dengan konflik. Kenapa seringkali dalam relasi kita itu seringkali terus memunculkan pengalaman-pengalaman sakit hati. Yang tidak mau mengalah, yang merasa diri benar, yang seolah-olah sudah tidak ada pengampunan lagi, tidak ada kesabaran lagi, tidak ada kelemah lembutan lagi dan sebagainya. Ditambah dengan situasi-situasi sekarang yang begitu berat. Kehidupan perekonomian yang tidak tentu. Kebutuhan yang terus menuntut. Yang mungkin anak-anak belum tahu apa-apa. Di dalam kesulitan pandemi dan COVID ini, yang adanya kalau minta tidak dituruti rewel. Suruh bekerja main game terus. Yang kadang-kadang saudara mungkin kalau mau disurvei, mau didata ya, tensi darah tinggi ya. Dari sebelum COVID sampai COVID mungkin lebih banyak loh saudara darah tingginya. Hati-hati kalau stroke loh saudara. Stroke yang bukan karena memang bawaan darah tinggi, tapi karena tidak sabar melihat kehidupan ini, tidak mampu melakukan pekerjaan yang penuh sukacita tapi dengan air mata. Yang ribut terus dari bangun tidur sampai malam ribut terus. Kenapa? Ada banyak Yunus yang ada di zaman ini. Ketika masuk kantor, ketika dengan bawahan atasan sudah emosional luar biasa. Orang yang bekerja, perhatikan saudara, tidak mengenal Allah. Dia tidak memiliki hati Allah. Orang yang tidak memiliki hati Allah, dia tidak akan bisa bersukacita dalam hidupnya. Saudara, ngeri sekali saudara, di dalam tanggal 1 Oktober 1861, saya belum ada saudara, saudara juga belum ada ya. Tahun 18 abad yang lalu, orang yang sangat terkenal yang namanya Charles Darwin, saudara, dalam jurnalnya dia mengatakan demikian. I'm very poorly today and very stupid and hate everybody and everything. Di tanggal 1 Oktober 1861 itu dia mengatakan, saya sangat jelek hari ini.
saya sangat bodoh dan saya membenci semua orang dan semua hal. Orang besar, saudara. Kenapa? Dia orang yang tidak kenal Allah. Sehingga di dalam akhir hidupnya dia mengatakan satu orang, saya orang jelek, saya orang bodoh, saya benci semua orang, semua hal. Hidupnya penuh kebencian karena tidak ada hati Allah. Hanya dengan mengenal Allah, seseorang memiliki hati Allah. Maka setiap orang yang bekerja mengenal Allah dan memiliki hati Allah, dia akan berkenan di hadapan Allah. Saudara, satu ayat yang paling saya takut, saudara, ketika Tuhan Yesus berkata demikian, pada waktu itulah aku akan berkata berterus terang kepadamu, kepada mereka, kepada orang yang tidak mengenal aku. Aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian membuat kejahatan. Dulunya didahului dengan ayat, Tuhan aku sudah berkhotbah, Tuhan aku sudah melayani, Tuhan banyak orang yang bertobat, Tuhan banyak aku melakukan banyak mujizat. Oh Tuhan, aku cinta setia kepada Engkau ya, sampai mati Tuhan. Tuhan berkata, enyahlah engkau, karena engkau sekalian pembuat kejahatan. Kenapa? Karena engkau tidak mengenal aku. Saudara, mari kita terus belajar menjadi anak-anak Tuhan yang mengenal Allah. Ayo kita terus belajar menjadi orang yang terus minta hati Allah. Ya Bapa, berikan hatimu di dalam hatiku. Allah adalah Allah yang mau ada pertobatan. Allah adalah Allah yang merindukan perubahan hidup. Allah adalah Allah yang memberikan kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita. Oleh karena itu firman Tuhan yang datang kepada Yunus, layakkah engkau marah, Yunus? Tuhan bertanya kepada kita, layakkah engkau marah ketika engkau melakukan pekerjaanmu? Apakah engkau bersukacita di dalam aku? Seluruh aktivitas yang kamu kerjakan dengan sukacita. Apa itu sukacita? Dengan rasa syukur. Tuhan, terima kasih kalau hari ini Tuhan saya bisa bangun pagi. Tuhan, terima kasih aku mau bekerja hari ini Tuhan. Kalau sampai larut malam mungkin engkau tidak membawa hasil apa-apa. Apakah engkau bisa berkata, Tuhan aku bersyukur. Tangan kosong, gak ada hasil. Tapi berkat kesehatan, kekuatan hati yang penuh sukacita membawa saya semakin pasrah dan berharap kepadamu. Tuhan, terima kasih. Itu yang kita lakukan, saudara. Itulah hati yang penuh sukacita. Allah merindukan di dalam semua pekerjaan kita, di dalam pelayanan kita. Ayo kita belajar mengenal Allah dan kita minta hati Allah. Sehingga ketika kita mengenal Allah dengan benar, kita memiliki hati Bapa, maka seluruh apapun yang kita lakukan dalam pekerjaan kita, kita akan memiliki sukacita. Engkau dan aku akan memiliki sukacita.
Saya rindu teman-teman yang melayani hari ini juga ada sukacita. Ada teman-teman yang nyanyi dari awal tadi, sukacita ada? Oh amin. Yang musik, sukacita. Oh amin. Tapi sukacita bukan di sini ya. Sukacita engkau bawa ke pulang. Sukacita engkau sampai ke rumahmu. Sukacita dimanapun saja berada, bukan sekarang, mulai esok. Lakukan dengan sukacita. Allah mau kita bekerja dengan penuh sukacita. Amin. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tuaian di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasku. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Dan ku berikan ku hatimu. Saudara, mari kita nyanyi bersama-sama. Saudara di rumah, saudara dimanapun saudara berada, ayo bersama dengan kami. Katakan, Tuhan, berikan ku hatimu seperti hatimu Tuhan. Tuhan, berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu Tuhan, yang memandang sekelilingku, menjadi tuaian yang indah. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku tanganmu melangkah dalam rencanamu. Berikan
Ya Tuhan, inilah doa kami. Ketika kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan, melalui pelayanan Yunus ya Tuhan, berikanku hati yang mengenal Engkau ya Tuhan. Berikanku hati yang memiliki hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami ketika perjalanan hidup kami ya Tuhan tidak mengenal Engkau dengan baik. Ampuni kami Tuhan kalau kami seringkali tidak memiliki hati-Mu ya Tuhan. Ampuni kami kalau kedagingan kami seringkali masih muncul di dalam realita kehidupan kami ya Tuhan. Sehingga kata-kata kasar yang saling menyakitkan itu yang menambah beban hidup kami di tengah-tengah kesulitan saat ini. Kami bawa diriku Tuhan. Kami bawa keluargaku Tuhan. Kami bawa gerejaku Tuhan. Kami bawa hidup kami sepenuhnya. Rubahlah hidup kami Tuhan, untuk memiliki tingkah laku yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Kami menaikkan doa syafaat bagi setiap kehidupan kami Tuhan, yang masih mengalami kesulitan, yang masih mengalami beban yang berat, masih mengalami betapa susahnya, sulitnya menjalankan pekerjaan kehidupan kami Tuhan. Di tengah-tengah resesi dunia ini ya Tuhan, bahkan Jakarta mulai PSBB kembali Tuhan, yang bisa mempunyai pengaruh yang besar di tengah-tengah perekonomian bangsa dan negara kami. Oh Tuhan, kasihanilah kami, tolong kami Tuhan. Kami percaya Engkau Allah kami yang Immanuel, yang tetap bekerja bersama-sama kami bekerja. Oleh karena itu Tuhan, kami mau melakukan pekerjaan kami dengan sukacita. Berkati anak-anak kami yang masih sekolah. Berkati kami sebagai orang tua yang harus mendampingi anak-anak kami. Berikan kesabaran ya Tuhan. Kami tidak mau ya Tuhan, di tengah-tengah rumah tangga kami ada child abuse. Ada anak-anak kami yang malah tertekan, malah kami marah, malah kami gak sabar. Tuhan tidak mau Tuhan, berikan kami sukacita hadir dalam rumah tangga kami ya Tuhan. Berikan sukacita hadir di tengah-tengah gereja kami ya Tuhan. Berikan sukacita-Mu hadir di tengah-tengah bangsa dan negara kami ya Tuhan. Kami membawa saudara-saudara kami yang sedang berduka. Bapak Junedi Gondo sekeluarga, Tuhan berikan penghiburan ketika istri yang dikasihi Ibu Anggreni Tuhan panggil. Kami berdoa untuk segenap keluarga Ibu Lis, karena Bapak Han Bektek yang Engkau kasihi juga meninggalkan mereka sekeluarga. Tuhan berikan penghiburan. Yang sakit ya Tuhan, Engkau terus berikan kekuatan. Kami ingat untuk Cikyoklan, Ibu Mustika Sari Chandra, untuk Pak Teguh, dan untuk saudara-saudara kami yang lain ya Tuhan, yang sudah lanjut usia, yang terus berbaring di tempat tidur. Tuhan berikan kekuatan dan penghiburan dengan baik dan sukacita. Berkati semua anak-anak yang merawatnya, atau juga ada suster yang mendampinginya, berikan kesabaran ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Pasrahkan gereja kami Tuhan, mampukan kami untuk melayani jemaat Tuhan di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Berdoa untuk seluruh jemaat GKI Sulung Tuhan, biar Engkau berikan kesehatan yang luar biasa. Kami terus bergandengan tangan ya Tuhan. Engkau berkati kami sebagai gereja yang Tuhan pelihara sampai hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Gak ada yang lewat. Berkati satu persatu.
Berkati satu persatu yang saat ini mendengar kebaktian ini di rumah ataupun dimanapun saja berada. Dari anak-anak kami, remaja kami, pemuda kami, dewasa kami, sampai lanjut usia kami. Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bersama bangsa dan negara kami yang kami serahkan di dalam tangan. Percaya belas kasihan-Mu ya Tuhan akan Kau nyatakan kepada bangsa dan negara kami. Dan biarlah kami hari ini, hidup kami jalani dengan bekerja, dengan penuh sukacita. Karena kami semua memiliki hati Bapa. Dengarlah doa kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan iman pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Kita masuk di dalam pelayanan persembahan. Sukacita itu wujud kekuatan Allah bagi kita, sehingga rasanya tidak berlebihan jika Alkitab mengatakan, bersukacitalah senantiasa. Kita membawa persembahan pun dengan penuh sukacita, membawanya karena kekuatan Tuhan yang memampukan. Pada saat Tuhan berkenan, maka semua pasti mendatangkan berkat. Ayat persembahan kita terambil dari Kolose 3 ayat yang ke-17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Mari kita bawa persembahan kita dengan penuh ungkapan syukur, kekuatan Tuhan yang memampukan dan menyertai dalam setiap perkara. Persembahan dapat dilakukan melalui transfer, BCA dengan nomor yang terpampang di layar, atau bisa juga dengan metode vintage. Bila tidak bisa keduanya, jemaat dapat mengumpulkan persembahan dalam amplop dan setelah 1 bulan dapat menghubungi kantor gereja di nomor telepon yang tertera di layar untuk dapat diambil. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa di surga, segala puji syukur kami hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan masih terus menyertai dan memberkati kami. Berkat anugerah dan kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kami semua sampai hari ini. Dan sebagai ucapan syukur kami Tuhan, kami datang membawa persembahan kami. Kiranya Tuhan berkenan memberkati, sehingga persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan dan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa.
dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, ibadah akan berakhir. Tetapi satu hal saya boleh mengingatkan kita semua bahwa tugas kita belum selesai. Tuhan masih memberi kesempatan buat kita, baik melalui harta kita, baik melalui waktu kita. Biarlah kita boleh bekerja untuk Tuhan dengan sukacita, dengan menggunakan apa yang kita miliki. Bersukacita kerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita, ada sukacita dalam hatiku. Ku bekerja baginya, ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku, bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Biarlah aku turut perintahnya, dan bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku, bekerja baginya. Ku bersukacita kerja baginya, sungguh ku bersukacita. Ku rela serahkan semua baginya, untuk bekerja baginya. Ku serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku, bekerja baginya. Serahkan semuanya, kerja bagi Rajaku. Ada damai sukacitaku, bekerja baginya. Mari kita kembali di dalam realita dunia kita. Mari kita lakukan semua pekerjaan kita. Tadi bangun tidur sampai kembali malam tidur dengan sukacita. Kenapa? Karena kita kenal Allah dan kita memiliki hati Allah. Bekerjalah dengan berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, di tengah-tengah pandemi COVID-19 yang kita alami bersama, benar-benar memberikan dampak yang luar biasa. Salah satu dampaknya yang sangat memberatkan kehidupan kita adalah dampak ekonomi. Semua pekerjaan berhenti, situasi dan kondisi untuk mematahkan penularan COVID-19 adalah stay at home. Semua tidak dapat bekerja.
Dampak inilah yang menimbulkan keprihatinan yang luar biasa, karena kita menemui ada saudara-saudara kita yang sampai tidak bisa makan. Kebutuhan paling pokok sudah tidak dapat terpenuhi. Oleh karena itu, gereja yang adalah tubuh Kristus tidak dapat tinggal diam jika kita masih bisa makan, tetapi di samping kita sudah ada saudara-saudara kita yang tidak bisa makan. Melalui kesempatan ini, kami mengajak Bapak, Ibu, dan saudara sekalian untuk dapat saling memperhatikan dan mengasihi sebagai anggota tubuh Kristus. Kami Majelis Jemaat membuka persembahan kasih COVID-19 yang kami pergunakan untuk saudara-saudara kita yang lebih dari 55 orang saat ini yang membutuhkan kasih daripada kita. Persembahan kasih COVID-19 diberi kode dengan angka 19. Misalnya, kita akan memberikan persembahan dengan nilai 100.000. Maka persembahan yang diberikan, yang ditransfer atau pakai media lain adalah senilai 100.019, angka 19 di belakang angka persembahan yang kita transfer, atau dengan berita persembahan kasih COVID-19. Dikutip dari Ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Biarlah firman Tuhan ini menguatkan kita, memberkati kita, dan Tuhan sendiri yang menyertai kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.